Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pahaba Syedara. Pada pagi hari ini, kami kembali menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berbahan kayu ludes terbakar. Harga beras di pasar tradisional yang masih tinggi dikeluhkan warga Kota Langsa. Wisata Arung Jeram dan Krung Pesangan menjadi pilihan pengunjung untuk berlibur di Kabupaten Aceh Tengah. Satu rumah berbahan kayu di Gampung Ladang Baru, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur ludes terbakar pada Rabu malam lalu. Rumah milik MAJ yang terbakar sekitar pukul 8 malam waktu setempat sedang ditinggali penghuninya. Kebakaran bukan saja melalap rumah, tapi juga sebuah kios yang berdekatan ikut ludes dilalap api. Sehingga korban bukan saja kehilangan tempat tinggal, namun kehilangan tempat usaha. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan kesulitan menjangkau lokasi lantaran sempitnya jalan dan jarak yang jauh rumah korban, sehingga rumah dan satu kios tak bisa diselamatkan. Kami beserta anggota dengan mengerahkan 2 unit armada fire 1 dan armada tangki 1 segera menuju ke tempat kejadian kebakaran di Desa Ladang Baru. Namun setelah sampai di sana, api pun sudah membesar dan harta benda yang bisa kami selamatkan berupa 1 unit mobil sedan dan dengan perhiasan emas. Kemudian ada juga kami temukan beberapa uang itu yang sebahagian sudah terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih diselidiki polisi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut. Kali ini ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Tenggara pada Kamis kemarin. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh Tenggara Bersatu mengusung 9 tuntutan melalui wakil rakyat. Dari sejumlah tuntutan, beberapa di antaranya mendesak pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset. Selain itu menuntut gaji guru yang lebih layak dan menindaklanjuti isu-isu daerah yang bersentuhan dengan masyarakat kecil. Unjuk rasa sempat tegang ketika beberapa anggota dewan hendak membagikan buah-buahan kepada pendemo. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa anggota dewan bisa meredam massa. Poin-poinnya kita ada 6, yang mana yang pertama itu kita tuntas kematian Arfan yang hari ini masih banyak dijangkau kendala-kendalanya dalam penanganannya. Kemudian yang kedua terkait isu daerah juga kita suarakan, yang mana hari ini Kabupaten Tenggara banyak potensi industri air dan bahkan ada daerah-daerah terpencil yang perlu tersuarakan. Nah, untuk yang kedua ini kita evaluasi bagaimana Kabupaten Aceh Tenggara ini kita menyuarakan terkait dengan kasus yang hari ini terjadi, bagaimana pihak kepolisian harus secara total mengevaluasi kinerjanya. Nah, untuk yang kemudian bagaimana kita menyuarakan terkait dengan perampasan aset. Ini adalah rancangan undang-undang yang bagi kami sangat penting, yang menjadi tolak ukur DPR itu mengerjakan kebijakannya sesuai dengan fokusnya. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga meminta program titipan yang ada di desa untuk dievaluasi, seperti program pemberantasan narkoba, pembibitan kakao, dan pengadaan buku literasi desa. Aksi damai ini ditutup dengan doa bersama mengenang beberapa pendemo yang gugur dalam unjuk rasa di beberapa daerah. Doa bersama dipimpin anggota DPRK setempat. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Tingkat
politisasi sejarah untuk kepentingan. Harga beras yang masih tinggi di pasar tradisional Kota Langsa dikeluhkan warga. Mereka bahkan resah akibat harga beras tak kunjung turun, padahal mereka membutuhkan banyak beras untuk kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejak harga beras naik 3 bulan lalu, hingga saat ini belum juga turun. Saat ini harga beras kualitas medium mencapai Rp230.000 per karung berisi 15 kg. Harga beras yang masih tinggi ditambah harga sejumlah bahan pokok lainnya mahal, semakin menambah beban warga. Turunlah, sanggup lah kami kok beli aja tiap kali mahal, mana ekonominya. Kenaikan harga beras juga dikeluhkan pedagang. Harga beras yang masih tinggi menyebabkan daya beli turun sehingga omset pedagang juga terjun bebas. Agak menurun karena harga beras terlalu mahal. Menurun. Harga beras mahal. Paling itu kan peminatnya banyak kalau Maulid itu rame. Sekarang udah mulai agak sepi. Meski demikian, pasar tradisional tetap ramai dengan warga membeli berbagai kebutuhan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap harga beras terjangkau agar kebutuhan pokok untuk perayaan Maulid terpenuhi. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Ratusan mahasiswa Aceh dilatih menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja melalui simulasi wawancara yang digelar Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Medan di kampus UIN Araniri Banda Aceh. Dalam pelatihan ini, mahasiswa diajarkan cara menjawab pertanyaan HRD, menyusun riwayat hidup sesuai kebutuhan industri, hingga mengenal platform digital employment atau deploy. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 1.000 lulusan baru di Sumatera telah mendapatkan pembekalan melalui program Digital Talent Scholarship agar siap masuk ke industri dengan kompetensi dan sertifikasi yang sesuai era digital. Kepala BBP SDMP Kominfo Medan, Kristiani Judita, menekankan dunia kerja kini bukan hanya memerlukan keterampilan teknis, tapi juga kemampuan interpersonal dan sosial. Jadi mereka bisa tahu nih, oh kira-kira kalau berhadapan dengan HR itu ya, kalau pada saat melamar kerja, oh ini yang ditanyakan. Kemudian selain ditanyakan, oh saya harusnya menjawab seperti ini. Kami konsen itu bagaimana anak-anak ini setelah selesai bekerja, bisa sebenarnya harus siap kerja. Salah satunya diantara punya sertifikasi. Upaya ini diharapkan mampu memperkecil jarak antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja, sehingga lulusan baru tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga siap untuk bekerja. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sebagai masyarakat biasa, saya cukup senang untuk bisa melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.